Perkenalkan, nama saya Anissa Farzana. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menuliskan tentang orasi yang berjudul Kebebasan Bersuara atau Ditangkap Karena Kata, Refleksi Mahasiswa di Tengah Demokrasi yang Terkekang. Di berdirinya saya di sini, saya akan mengarasikan yaitu tentang kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata, refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Di hadapan Anda bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari suara yang sering kali memilih untuk diam. Kita berkumpul di sini di ruang yang seharusnya menjadi lumbung pemikiran bebas untuk merenungkan sebuah ironi yang mendalam. Kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata. Refleksi ini muncul di tengah demokrasi yang kita klaim sebagai milik kita. Namun terasa semakin tercekik, kita semua tahu kebebasan berpendapat adalah pilar utama sebuah demokrasi. Ia seperti oksigen bagi akal yang sehat, membiarkan ide-ide cemerlang, berkembang, dan kritik membangun mengoreksi jalan yang salah. Namun, coba kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak yang pendapat yang berbeda, berapa banyak berita yang kita baca tentang seseorang yang harus berhadapan dengan hukum. Karena kata-kata yang diucapkannya, kata-kata yang seharusnya menjadi alat untuk membangun peradaban, yang seharusnya menjadi alat untuk membangun peradaban, kini bisa menjadi jerat yang menakutkan. Diskusi-diskusi kritis di media sosial bisa berujung pada laporan polisi. Unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi bisa direspon dengan represif. Ruang-ruang publik yang dulunya tempat kita berdebat kini seolah diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Fenomena ini bukanlah sekedar ancaman, tapi sebuah erosi terhadap nilai-nilai demokrasi yang kita perjuangkan. Ketika mahasiswa sebagai agen perubahan merasa takut untuk berbicara, maka siapa lagi yang akan menyuarakan kebenaran? Kita adalah intelektual muda yang dididik untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan status quo, dan untuk mencari solusi. Rasa takut ini bukan hanya membungkam kita, tapi juga membunuh potensi kita untuk berkontribusi. Rasa takut ini bukan hanya membungkam kita, tapi juga membunuh potensi kita untuk berkontribusi. Ia mengubah kita dari calon pemimpin yang berani menjadi penonton yang pasif. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah dan membiarkan ketakutan itu menang? Tentu tidak. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mari kita gunakan ruang-ruang akademik ini dari diri kita sendiri. Mari kita gunakan ruang-ruang akademik ini sebagai laboratorium keberanian. Mulailah dengan diskusi-diskusi yang jujur dan terbuka di kelas, di organisasi mahasiswa, dan di komunitas-komunitas kita. Kita harus menolak budaya diam. Mari kita jadikan pena, keyboard, dan mikrofon sebagai senjata kita. Senjata untuk menebarkan gagasan, untuk membangun kesadaran, dan untuk menuntut hak kita. Kita harus belajar bagaimana menyuarakan kritik dengan cerdas, berdasarkan fakta, dan dengan argumen yang kuat. Demokrasi yang terkekang tidak akan pernah bisa bertahan lama. Ia akan layu, seperti bunga yang tidak dapat mendapat sinar matahari. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah menjadi cahaya itu. Jangan biarkan ketakutan mengambil alih. Biarkan suara kita menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak bisa dibungkamkan dan perjuangan untuk kebebasan tidak pernah usai. Cukup sekian orasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.